Benar, hormon eritropoietin diproduksi oleh ginjal dan berperan penting dalam stimulasi produksi sel darah merah. Kerusakan ginjal menyebabkan produksi EPO menurun, sehingga terjadi anemia. Benar, ginjal berperan dalam mengubah vitamin D dari bentuk tidak aktif menjadi bentuk aktif. Vitamin D aktif diperlukan untuk penyerapan kalsium. Tanpanya, kalsium tidak terserap dengan baik, menyebabkan tulang kehilangan mineralnya. Salah. Meskipun uremia bersifat toksik dan dapat memperpendek umur sel darah merah, itu bukan mekanisme utama penyebab anemia pada gagal ginjal. Mekanisme utamanya adalah kekurangan EPO. Salah. Protein besar seperti albumin memang bisa bocor ke urin jika terjadi kerusakan pada glomerulus. Tetapi ini bukan penyebab langsung anemia. Anemia utamanya disebabkan oleh kurangnya EPO. Salah. Penumpukan kreatinin adalah indikator gangguan fungsi ginjal, bukan penyebab langsung gangguan kelenjar paratiroid. Gangguan pada kelenjar paratiroid pada gagal ginjal justru dipicu oleh rendahnya kadar kalsium darah akibat kurangnya vitamin D aktif. Salah, reabsorpsi obligat air justru terjadi di tubulus kolektivus di bawah pengaruh ADH. Reabsorpsi air di tubulus proksimal adalah reabsorpsi fakultatif yang mengikuti reabsorpsi zat terlarut. Benar, tubulus proksimal adalah lokasi utama reabsorpsi aktif ion-ion anorganik. Benar, reabsorpsi glukosa dan asam amino hampir 100% terjadi di tubulus proksimal melalui transport aktif sekunder. Salah. Sesekresi ion H+ dan K+ memang terjadi, tetapi lokasi utamanya adalah di tubulus distal dan tubulus kolektivus, bukan di tubulus proksimal. Benar. Reabsorpsi massal air dan NaCl terjadi secara isosmotik di tubulus proksimal yang menyumbang sekitar 65% dari total filtrat. Benar, ini adalah fungsi ekskresi utama hati. Bilirubin memberi warna pada feses. Benar, keringat memang mengandung air, garam, dan urea dalam jumlah kecil sehingga kulit berperan sebagai organ ekskresi. Benar, pengeluaran CO2 oleh paru-paru adalah bentuk ekskresi yang vital untuk mengatasi asidosis respiratorik. Salah. Meskipun usus besar membuang sisa pencernaan, proses ini secara teknis disebut defekasi dan bukan ekskresi. Ekskresi secara spesifik mengacu pada pembuangan produk sisa metabolisme sel, bukan sisa makanan yang tidak dicerna. Salah. Meskipun limpa memang menyaring dan memecah sel darah merah tua, hasil pecahannya kemudian diproses dan diekskresikan oleh hati, bukan oleh limpa itu sendiri. Limpa bukan organ ekskresi primer. Benar, dehidrasi meningkatkan osmolaritas darah yang merangsang kelenjar hipofisis untuk melepas lebih banyak ADH. Benar, ADH bekerja langsung pada ginjal dengan memasang aquaporin pada dinding tubulus kolektivus, membuatnya permeabel terhadap air. Benar, karena dinding tubulus menjadi permeabel, air diikuti secara osmosis keluar dari filtrat dan diserap kembali ke dalam darah yang hiperosmotik, sehingga menghemat air. Salah. Respons yang benar adalah jumlah urin menjadi lebih sedikit dan lebih pekat, karena air direabsorpsi kembali. Salah. Laju filtrasi glomerulus justru dipertahankan dalam kondisi dehidrasi melalui mekanisme autoregulasi ginjal. Peningkatan GFR justru akan memperparah kehilangan air.
Benar, volume urin yang rendah meningkatkan konsentrasi semua zat terlarut, memudahkan mereka mencapai titik saturasi dan mengkristal. Benar, kalsium adalah komponen paling umum dari batu ginjal. Benar, bakteri seperti Proteus menguraikan urea menjadi amonia yang membuat urin menjadi basa dan mempermudah pembentukan batu struvite. Salah. Menahan buang air kecil tidak langsung menyebabkan pembentukan kristal, namun kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih yang pada gilirannya dapat memicu pembentukan batu jenis struvite. Benar, purin dimetabolisme menjadi asam urat. Kadar asam urat yang tinggi dalam urin dapat membentuk batu asam urat sendiri atau menjadi inti bagi pembentukan batu kalsium oksalat. Tindakan petani menandai serangga dan mengamati perpindahannya, menunjukkan keinginannya untuk menyelidiki apakah serangga hama tersebut aktif berpindah dari area tanaman yang tidak dipupuk ke area tanaman yang dipupuk. Ini adalah pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah melalui metode observasi dan penandaan. Percobaan ini berkaitan dengan konsep osmosis pada sel tumbuhan. Kentang dalam larutan hipertonik akan kehilangan air dan menjadi lunak, sedangkan dalam larutan hipotonik akan menyerap air dan menjadi keras. Dengan menandai kentang, siswa ingin memastikan dan menyelidiki pengaruh jenis larutan terhadap kekerasan kentang, yang merupakan pertanyaan ilmiah inti dari percobaannya. Tindakan menandai setiap tunas hidrilla menunjukkan keinginannya untuk mengontrol variabel dalam percobaannya. Dia ingin memastikan bahwa perbedaan jumlah gelembung benar-benar disebabkan oleh perbedaan intensitas cahaya dan bukan karena perbedaan kemampuan fotosintesis alami dari masing-masing tunas hidrilla yang berbeda. Ini memperkuat pertanyaan ilmiah utamanya tentang pengaruh cahaya terhadap fotosintesis. Dengan menandai lebah individu, pengamat alam dapat melacak pola kunjungan masing-masing lebah. Ini memungkinkannya untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan tentang kesetiaan lebah terhadap jenis bunga tertentu, yang merupakan perilaku penting dalam proses polinasi. Pertanyaan ini spesifik, teramati, dan dapat diuji melalui metode penandaan dan observasi. Penandaan tabung reaksi adalah bagian dari pengendalian variabel dalam eksperimen ilmiah. Tindakan ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan inti tentang hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pertanyaan tersebut langsung teruji melalui desain eksperimen yang mereka lakukan.